Sungguh terik sinar mentari, jamaah haji sedang berwukuf. Sungguh senang hati ini berjumpa dengan Dr. Al-Muzammil Yusuf. Ternyata juga main bola itu sama dengan cita-cita ya. Kalau kita masuk ke lapangan tuh dalam hati kita, ya Allah, saya ingin golkan itu. Fokus ke gawang, gol juga gitu loh. Dari mau jadi pemain nasional ya, sudah on the track U16, lalu ke Jepang, mau ke Singapura, saya putuskan bahwa main bola itu adalah hobi. Nomor 1 aktivis keislaman, nomor 2 sekolah, nomor 3 hobi. Baru hobi. Ustaz Hilmi itu santai aja ngomong, di antara 4 nama itu di depan beliau ada saya. Udah, Muzammil aja lah katanya. Jadi urus itu Pak PKS gitu. Padahal saya masih PK kan? Iya. Berarti kan saya harus keluar dari PK. Iya. Karena seseorang membuat partai baru itu kan berarti dia keluar dari partai lamanya kan? Iya. Tapi keluarnya saya bukan pembangkangan loh. Keluar saya perintah gitu. Perintah gitu. Sehingga ketika keluar RUU TPKS hanya tentang kekerasan, kita menolak. Menolaknya apa? Kalau hanya kekerasan, tidak ada definisi ulang tentang kebebasan dan penyimpangan, maka RUU ini hanya berarti sebagai aturan seksual konsen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar sahabat sekalian? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, walaupun di tengah wabah COVID-19 yang masih terus meningkat. Dan mudah-mudahan Allah juga memberikan kepada kita perlindungan sehingga kita tidak terkena wabah COVID-19. Dan tentu sebagai ikhtiar manusiawinya, kita perlu juga menerapkan protokol COVID-19 dengan cara mencuci tangan, menggunakan sabun, dan menjaga jarak, serta juga mengenakan masker. Saya mohon maaf tidak mengenakan masker dalam kesempatan ini, tapi menggantinya dengan face shield, dan mudah-mudahan ini bagian juga dari proteksi agar tidak terkena wabah COVID-19. Sahabat sekalian, tentu dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang yang memang seringkali viral di dunia maya. Saya tidak ingin perkenalkan terlebih dahulu, tapi saya ingin mengungkapkan dalam bentuk pantun ya. Sungguh terik sinar mentari, jamaah haji sedang berwukuf. Sungguh senang hati ini berjumpa dengan Dr. Al-Muzammil Yusuf. Nah, inilah beliau. Assalamualaikum Pak Muzammil. Waalaikumsalam Presiden. Apa kabar ini? Alhamdulillah. Cerah sekali kayaknya nih. Aja dalam kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Allah lindungi kita semua ya dari serbuan Omikron ini. Nah, Pak Muzammil juga udah pernah terkena COVID ya. Saya juga pernah juga. Luar biasa ini ya, memang ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kira-kira ada pesan Pak Muzammil terkait dengan bagaimana kita berikhtiar gitu untuk mencegah COVID-19 ini? Ya, ikhtiar kita sebagaimana anjuran pemerintah atau mereka yang ahli kesehatan ya. Tadi Pak Syekhul sendiri sudah menyampaikan ya. Tetapi kalau ketika kita terkena ketika kita terkena, saya kira ada setelah ikhtiar, ada satu takdir yang perlu kita isi ya. Iya. Saya itu mengisinya itu karena saya pernah 2 kali yang agak lama itu mengisinya dengan saya menganggap sebagai itikaf. Masya Allah. Itikaf ya. Di luar Ramadan. Iya. Karena di rumah ya, cucu anak saya baru datang, atau istri dan saya baru periksa terkena COVID. Jadi mereka baru datang, kita suruh pulang. Kita akhirnya baca buku, ibadah, itu tafakur. Iya. Jadi saya merasakan saya mendapatkan Ramadan di luar Ramadan. Waktu kena kemarin nih, Desember, pulang dari Turki ada tugas MPR, terus DPR, sampai Januari awal kemarin tuh. Iya. Nah, jadi saya merasakan ini sebelum Ramadan saya bisa membaca buku yang sekian bulan sebelumnya nggak bisa saya baca tuh. Sekarang bisa saya baca, saya habisin gitu. Iya. Merenung, zikir. Jadi
itu kenikmatan lain gitu. Iya, iya. Jadi kita nggak minta sakit, ya, Iya. kita nggak minta. Tapi kalau sakit, Iya. ya, coba dinikmati dengan cara yang berbeda. Iya. Sehingga banyak manfaatnya dan nggak stres ya. Alhamdulillah, Iya, luar iya. biasa itu, alhamdulillah. Iya. Nah, Pak Muzamil kan saya dengar kan berasal dari Tanjung Karang, Lampung. Ya, ya, ya. Bagaimana kok tiba-tiba atau memang ada perencanaan ini bisa berkiprahnya nih di kota besar di Jakarta? Jakarta, ya. Apa memang ada cita-cita sejak kecil itu ingin merantau dan sukses di Jakarta? Jadi saya kelas 2 SMP naik ke kelas 3 itu ke Jakarta, ya. Oh, iya. Sebenarnya ada peristiwa kesedihan, ya. Karena orang tua saya hampir cerai. Bapak saya pejabat di Lampung. Iya. Ibu saya tidak mau saya itu di Lampung itu jadi perhatian karena kasus orang tua, ya. Sehingga saya di Jakarta. Lalu saya ya ke Jakarta dengan cita-cita saya lah sebagai anak SMP kelas 2 masuk ke kelas 3, saya itu ingin jadi pemain bola sebenarnya. Cita-cita saya. Nah, waktu ke Jakarta tuh ikut dengan siapa tuh? Di kontrakan ada dekat saudara, ya. Ada dekat keluarga. Iya, ya. iya. Jadi saya di Lampung juga emang sudah aktif main bola dan saya pengen main di Senayan sebagai pemain nasional gitu. Iya. Saya pas ke Jakarta itu saya langsung ikut tim MBFA di lapangan Banteng. Timnya dulu Iswadi Idris, pemain bola terkenal. Ya, kalau kita kenal. Betul. Kalau anak-anak sekarang belum tentu kenal. Iya. Ya. Saya ikut di situ. Jadi dengan kesedihan keluarga yang seperti itu tadi ya kayak COVID nih ya. Iya. Lalu saya menghabiskan waktu saya itu selain sekolah itu main bola. Ingin main di Senayan gitu. Dan alhamdulillah juga takdir Allah juga mengantarkan saya. Saya jadi pemain DKI U16. U16 itu seleksi dari 5 pusat, utara, selatan, timur, barat. Itu saya jadi pemain intinya. Iya. Kita main ke Palembang tahun 80. Iya. Kita juara 1. Dan saya striker. Ya. Kalau yang main bola tahu tuh tugas striker satu aja, mencetak gol itu aja tugas striker itu, ya. Jadi masuk lapangan itu harus dengan keinginan itu. Ternyata juga main bola itu sama dengan cita-cita, ya. Kalau kita masuk ke lapangan tuh dalam hati kita, ya Allah, saya ingin golkan itu. Fokus ke gawang, ya. Gol juga gitu loh. Tapi kalau masuk lapangan itu nggak terlalu gitu ya. Ragu-ragu. Enggak juga, nggak gol gitu. Iya. Jadi ada fokus doa, mantap gitu. Ya. Ternyata dikasih juga sama Allah untuk golkan gitu. Itu kenapa saya ke Jakarta ya. Jadi sebenarnya ada background keluarga. Iya. Tapi kemudian saya mengisinya dengan cita-cita saya. Iya. Cita-cita nomor saya satu saya itu jadi pemain bola. Iya. Jadi sempat pemain Jakarta. Main di Jakarta usia 16. Iya. Lalu berangkat lagi main ke Jepang, Kyoto. Agustus 81 kalau nggak salah. Kalau tadi Juni 80 Popsi U16 di Palembang kita juara 1. Iya. Lalu Agustus itu kita ke Jepang. Lalu berikutnya itu tahun 82 itu ada Lion City Cup di Singapura. Dan saya juga terpilih. Iya. Hanya bedanya apa? Iya. 80, 81, 82. Di 81 ke 82 saya masuk SMA. Iya. Saya ikut Rohis. Iya. Nah, kakak-kakak kelas saya itu orangnya baik-baik gitu. Iya. Saya ingin sebutkan nama mereka itu. Ada Agus, ada Suyono, Zul, Mayevni, Ridwan, seperti Fauzi. Saya melihat mereka itu orang baik-baik gitu. Iya. Lalu saya merubah cita-cita saya itu jadi pemain bola, kemudian rasanya lebih bahagia hati saya kalau saya ke kegiatan keislaman. Oh, gitu. Jadi pada saat akan berangkat ke Singapura, itulah pertentangan dalam hati saya. Ke Singapura
atau jadi panitia Idul Korban gitu. Lucu ya. Yang saya bayangkan di sekolah saya SMA 4 Jakarta di Gambir tuh, di aliran sungai Kalinya tuh banyak orang-orang yang tidak mampu. Iya. Kalau saya bagi hewan korban itu, perasaan saya kayaknya saya lebih bahagia daripada saya golkan gawang gitu loh. Di Singapura. Di Singapura gitu. Jadi saya berangkat nggak berangkat. Walhasil saya tidak berangkat, dan pelatih saya memang datang ke sekolah saya. Manajer marah dia. Kamu kenapa nggak latihan? Kita sudah latihan seperti ini, mau nggak kamu berangkat? Saya sebut namanya Kak Imang, saya dekat sama beliau. Iya kak. Tapi beliau pulang gitu, saya mikir lagi. Akhirnya saya tidak memutuskan untuk tidak ikut. Padahal saya tim inti ya waktu itu. Nah disitulah tadi kalau Ustadz Saiku nanya apa cita-cita main bola saya itu berubah tuh dalam 2 tahun di Jakarta menjadi aktivis Islam, aktivis dakwah, aktivis rohis SMA. Itu yang saya nikmati, sehingga saya gantung sepatu itu usia 18 tahun. Dari mau jadi pemain nasional ya, sudah on the track U16, lalu ke Jepang, mau ke Singapura, saya putuskan bahwa main bola itu adalah hobi. Nomor 1 aktivis keislaman, nomor 2 sekolah, nomor 3 hobi. Baru hobi. Jadi itu cita-cita saya lah. Dan ternyata yang saya pilih kegiatan keislaman itu, alhamdulillah dan insya Allah terus menjadi pilihan saya sampai hari ini. Alhamdulillah. Di SMA, di kuliah. Itu pilihan hidup saya gitu. Alhamdulillah dengan izin Allah gitu. Tapi kayak di samping main bola ini juga saya dengar hobi juga renang antar pulau. Itu gimana ceritanya renang antar pulau? Begini, main bola itu pada sampai usia saya 50 tahun di DPR ya, 2004 sampai kemarin. Saya terus main bola ya, main futsal ya, sama anak-anak SMA, sama anak mahasiswa biasa saya main bola. Tetapi ternyata kaki itu tidak selalu bersahabat ya. Gitu. Lalu saya itu karena di dapil Lampung itu lautnya juga bagus. Saya mencoba itu berenang. Ternyata nikmat juga berenang di laut. Di Mutun nih, sekalian promosi ya. Nanti Pak Presiden kalau ke Lampung, Mutun itu ada pantai dengan pulau jarak 800 meter. Di kabupaten apa tuh? Pesawaran. Dari Bandar Lampung hanya 45 menit sampai ya. Nah, berenang di situ karena ada pulau, airnya tidak berombak terlalu besar ya. Secara umum, musim tertentu berombak. Nah, kita berenang 800 meter. Jadi berenang pertama kali saya nggak berani PP. Saya naik perahu dulu ke tengah, dari tengah saya balik ke pantai. Ketemu orang tua 68 tahun atau 70 tahun. Nggak pakai baju, celana pendek, pakai kaki renang, sama nggak pakai pelampung. Saya lihat kok kuat benar bapak ini. Saya minta saran dari dia. Jadi kata dia kalau berenang di laut seperti orang jalan kaki, jangan seperti orang berlari. Kalau berlari kamu habis napas. Kalau kamu jalan kaki kuat nggak jalan kira-kira 20 kilo, 30 kilo? Insya Allah kuat sih bilang. Sama dengan berenang. Kalau kamu berenangnya kayak orang jalan, santai. Napasnya napas orang jalan. Saya praktekkan. Dan ternyata nikmat gitu. Sehingga jadi hobi tambahan saya tuh. Berenang santai ya di laut dengan teman-teman. Jadi satu waktu nanti Presiden datang ke Lampung ya. Kalau yang memang tidak bisa nggak apa-apa, mereka pakai pelampung. Pakai pelampung ya. Kalau yang bisa, aman ya, safety. Safety. Terus kita kawal pakai perahu. Kalau yang bisa dia pelampung marinir gitu, pelampung botol. Pelampungnya nggak nempel di badan. Pelampungnya bergerak sendiri. Kalau kita letih baru kita pegang gitu. Nah itu olahraga yang sangat menyehatkan ya. Airnya sehat, udaranya pagi sehat, berenangnya sehat, Masya Allah. Itu tambahan hobi di usia 50-an tahun lebih itu. Kan stres terus ya. Pak Muzamil nih kita ingin bercerita tentang masa lalu ketika memimpin partai ya. Karena Pak Muzamil ini kan sempat jadi ketua umum PKS yang pertama malah ya. Ya setelah PK waktu itu nggak lolos parliamentary threshold-nya ya.
Nah, bisa ceritakan mungkin situasi-situasi apa kok sampai kemudian amanah ini sampai ke Pak Muzamil, dan kemudian ini pada saat itu kan berat tuh kan, bagaimana mendorong meninggikan partai seperti baru lagi kan. Iya, waktu itu Presiden PK-nya Ustadz Hidayat Nur Wahid, ya. Ketua Majelis Syuronya Ustadz Hilmi Aminuddin. Beliau itu dalam satu rapat di DPP, ya. Iya. Teman-teman ngomong lah ini. Siapa nih? Kita harus buat partai baru. Kita harus buat partai baru karena kita tidak lolos. Lalu siapa yang akan mendaftarkan partai baru ini? Gitu. Sebutlah 1, 2, 3, 4 nama kalau nggak salah. Salah satu nama saya gitu. Iya. Lalu saya itu di dalam ruangan ada Ustadz Hilmi, ada Ustadz Hidayat, ada yang lain gitu. Ustadz Hilmi itu santai aja ngomong, di antara 4 nama itu di depan beliau ada saya. Udah, Muzamil aja lah katanya. Jadi urus itu Pak PKS gitu. Padahal saya masih PK kan? Iya. Berarti kan saya harus keluar dari PK. Iya. Karena seseorang membuat partai baru itu kan berarti dia keluar dari partai lamanya kan? Iya. Tapi keluarnya saya bukan pembangkangan loh. Keluar saya perintah gitu. Perintah gitu. Urus saja. Ya udah kita urus gitu. Setelah terbentuk partai, deklarasi PKS, wartawan nanya, pakai telepon, Pak Muzamil nanti gimana? Siapa yang mimpin PKS? Pak Hidayat atau Pak Muzamil? Saya bilang saya agak komporin aja. Nanti aja kita lihat di Majelis Syuro gitu kan. Padahal di Majelis Syuro kita ketawa ketiwi aja. Pak Hidayat ditunjuk jadi presiden PKS, ya. Saya ketua umum, pendiri ketua umum dengan 30 atau 50 orang. Ketika bergabung PKS 20 April, Pak Hidayat jadi presiden PKS, Ustadz Surahman Hidayat jadi wakil presiden, saya jadi wakil presiden. Jadi 2 orang wakil presiden. Udah kita berjalan, dan alhamdulillah dari 1,4% suara kita ke 7%. Alhamdulillah. Dari 7 kursi ke 45 kursi. Itu tahun 2009 ya. 2004 maaf kita itu. Iya. Itulah lonjakan tertinggi dari tahun 99 tadi 7 kursi ke 45 kursi ya. Jadi nggak ada konflik sama sekali, berjalan lancar gitu. Smooth karena kami yang 50 orang itu ditunjuk juga sebenarnya orang PK semua. Tapi untuk mendirikan PKS kan seperti keluar dari PK kan. Tapi karena kita diamanahkan, ya sudah, selesai amanah kita kembalikan, terserah nih gitu. Terserah. Saya jadi wapres dan ketua pemenangan pemilu pada waktu itu. Tapi itu bisa luar biasa itu dari effort waktu itu, apa kira-kira yang dilakukan, bisa ada lonjakan sampai dapat kursi 45%, 45 kursi. Iya, 45 kursi. Waktu itu gini ya. Kita baru membentuk partai ya. Background saya ilmu politik. Lalu saya itu mengumpulkan berbagai survei. Dulu survei belum terkenal kayak sekarang. Survei yang sekian banyak, punya UI dan lain-lain itu saya kumpulkan. Lalu kita menganalisis ya. Apa sih faktor pilihan publik itu? Nah, kita dapatkan 8 logika pilihan politik massa. Kenapa massa itu memilih? Itu kita dapatkan dari survei itu. Ya, ada karena tokohnya, ada karena kedua karena jaringannya, ketiga karena kadernya, keempat karena media, kelima karena ideologi, keenam karena faktor budaya, ketujuh karena faktor pragmatisme, ada kedelapan karena faktor momentum historis ya. 8 inilah kita kaji, lalu kita sebarkan ke teman-teman struktur PKS untuk mereka menerapkannya ya. Alhamdulillah kepemimpinan waktu itu Pak Hidayat efektif sebagai simbol tokoh pada waktu itu ya. Kader militansi kader luar biasa ya. Ya, itu antara lain yang kita usahakan ya.
Dan momentumnya memang waktu itu momentum apa ya? Di dunia internasional juga ada George Bush yang sangat keras kepada dunia Islam. Ya. George Bush datang ke Bali, ya, kita membuat demo kita di patung proklamasi untuk menolak isu terorisme yang terlalu semena-mena terhadap umat Islam. Kita anti teroris tapi tidak dengan cara begitu Amerika memerangi dunia Islam. Ya, faktor di dalam kita bekerja, ternyata kita kemudian ada ungkapan begini di publik itu. Pada waktu itu Pak SBY sebagai tokoh yang sangat menonjol, lalu PKS, fenomenanya itu, presidennya SBY, partainya PKS fenomenal waktu itu. Sehingga Pak Hidayat juga terpilih menjadi ketua MPR. Ya. Alhamdulillah ya, saya kira kerja yang luar biasa dengan keterbatasan dana yang luar biasa ya. Dengan idealisme kader, struktur kerja kita. Ya, mudah-mudahan juga sekarang di era Presiden Syekhul Sarani momentumnya kita oposisi dan berikhtiar kritis konstruktif dengan zero case lah, kira-kira itu kalau memang waktu itu sih seingat saya itu semangat kader-kader juga ingin bisa survival gitu kan. Karena sebelumnya pernah nggak lolos parliamentary threshold kan. Betul. Itu juga melatar belakang ya. Jadi kader-kader kita itu sempat shock ya di 99 itu. Kok perolehan suara kita 1,4% gitu. Itu memicu kita. Apalagi kita berubah nama PK menjadi PKS gitu. Tapi ya itulah, sekali lagi kalau saya lihat begini ya, kalau analisa politik itu faktor-faktor perubahan politik itu sebenarnya kita sebagai manusia mengikhtiarkan saja. Faktor terbesar itu kalau dari 8 logika itu momentum historis. Momentum historis itu adalah satu momentum yang bekerja yang tidak diciptakan oleh 1-2 orang. Dia bekerja secara sunatullah, lalu kita berada dalam track yang benar dibawa oleh arus momentum itu gitu. Kan? Jadi ilmuwan politik itu bisanya menjelaskan kalau sudah terjadi. Tapi kalau sebelum terjadi mereka nggak tahu juga gitu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ikhtiar kita ya sebagai oposisi, kritis konstruktif, zero case itu sudah alhamdulillah kita on the track ya. Hasilnya seperti apa itu bagian dari doa. Orang mukmin itu selalu pada akhirnya pelaku perubahan itu Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan pada Allah. Ikhtiarnya optimal. Ikhtiarnya sudah alhamdulillah. Dan survei-survei kita terakhir ini kan Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hasil. Amin. Seperti fenomena 2004 dulu ya. Kali itu kita sekarang 78%, mungkin 2 digit pada masa Presiden Syekhul bisa tercapai. Amin. Jadi Pak Muzamil ini jadi anggota DPR sejak tahun berapa? 2004. 2004 ya. Jadi udah 4 periode ya. Iya, 2004. Nah, dari perjalanan sedemikian lama jadi anggota DPR barangkali ada suka dukanya seperti apa Pak Muzamil? Ya, saya waktu awal DPR ya 2004 itu kan kita kampanye itu teman-teman tuh nggak punya atribut kampanye ya. Jadi saya bersyukur juga di takdirnya di Lampung itu ketika saya di dapil saya, ayah saya itu jadi anggota dewan sejak tahun 70-an gitu. Tahun 70 ya. Anggota DPR awal ya di Lampung ya. Berarti memang sejak kecil dididik untuk itu sengaja dipersiapkan gitu. Ayah saya itu aktivis HMI, ketua KAHMI, dengan teman-temannya ikut menjadi pendiri awal Universitas Lampung, gitu. Baru diangkat menjadi direktur Bank Lampung. Jadi kegiatan ayah itu dengan dunia mahasiswa, dengan dunia politik, dengan dunia diskusi itu menjadi
santapan saya sehari-hari. Jadi termotivasi juga Ya, lah. saya waktu kecil kalau ayah itu nerima tamu dari ini orang-orang ITB, HMI dari ITB kata ayah. Malam-malam sama ibu buatin minuman itu, nyuruh saya nganterin gitu. Iya. Nggak tahu tuh ngomong apa, nggak tahu, kita masih SD kan. Tapi saya tahu ayah saya itu menikmati dialog dengan mahasiswa, debat, egaliter, gitu, menghormati pendapat orang. Gitu. Nah, saya itu belajar itu dari beliau. Gitu. Sehingga ketika saya calonkan 2004, sebenarnya orang lebih melihat saya sebagai anaknya Pak Yusuf Jais. Gitu. Lanjut. Jadi orang milih saya, keluarga besar saya. Ayah saya tidak mau dicalonkan oleh partainya. Ayah saya di Golkar. Ya. Ketika saya calonkan, kata ayah saya, ini sekarang waktunya anak saya, bukan waktunya saya. Jadi ayah saya menarik dari politik, membiarkan saya. Beliau terakhir tuh direformasi menjadi anggota Dewan Provinsi. 99 ya, 2004. Begitu 2004 beliau diusulkan untuk di pusat beliau nggak mau. Sekarang waktunya anak saya, maksudnya saya, sehingga saya dapat suara keluarga besar. Kalau ayah saya nyalon, keluarga besar nggak milih saya. Milih ayah saya gitu. Udah ada estafeta lah. Jadi itu juga takdir juga ya. Sehingga ya keluarga besar milih saya, terpilih pada waktu itu. 2009 mungkin lebih mudah karena sudah bekerja 2004-2009 ya, sudah ada 5 tahun. Jadi konstituen itu yang kita rawat dengan program-program DPR, kita turun bertemu mereka. Ya takdir Allah juga, akhirnya ya setia aja, mereka itu setia milih ya 4 periode gitu. Alhamdulillah. Banyak suka dukanya yang dilalui ya. Ketemu publik itu saya kira begini ya, kalau PKS itu kan partai kader ya, lalu partai dakwah. Saya sih menjaga bahwa saya yakin betul di antara mereka itu ada orang-orang idealis ya. Asal kita rawat hal itu dan kita menunjukkan concern kita kepada nilai-nilai dakwah gitu. Saya kira mereka setia itu. Mereka nggak terbeli juga dengan uang gitu. Nah ini yang menurut saya ciri PKS ya, yang harus dijaga oleh para kader kita. Sehingga zero case itu tidak ada kasus. Kita usahakan kasus korupsi, gratifikasi, kasus moral, naudzubillah, kasus teroris, radikalisme, kasus hoax ya kita hindarkan. Pejabat publik kita, pengurus partai kita, kader kita ya, lalu kita krisis konstruktif. Saya kira jalan kita itu jelas ya. Jalan partai dakwah itu memang panjang ya. Panjang, tapi dia punya akar kayak pohon yang itu, pohon jati lah kira-kira. Bukan pohon jagung ya. 3 bulan panen, ini pohon jati. Jadi harus siap long term ya. Nah, Pak Dr. Muzammil, ini kan sering masyarakat tuh melihat statement dokter ini viral di media massa, di media sosial ya. Nah, itu apa nih kiat-kiat bisa sampai seperti itu? Saya terus terang tidak juga menduga itu viral ya. Di paripurna itu saya beberapa kasus ya, ada kasus pada waktu zaman Gubernur Ahok saya kritik ya, kurang menjaga Bhinneka Tunggal Ika dengan statement-statementnya. Lalu kasus bendera merah putih Fahmi, Nurul Fahmi, saya kritik juga karena penegak hukum memproses Nurul Fahmi kok tidak memproses yang lain gitu. Kasus Abu Janda, kasus pilih Quran atau Pancasila. Saya suarakan satu itu di paripurna, kedua saya sampaikan dengan bahasa konstitusional ya semua ya, dengan bahasa ya tuntutan istilahnya kenegarawanan lah. Saya kritik secara proporsional di parlemen dan ternyata isu itu banyak yang
menikmatinya, menjadi viral gitu saja gitu. Iya. Bahkan yang lebih banyak viral di YouTube itu bukan yang di-share oleh tim saya, Gitu ya. tim oleh masyarakat aja, dia kutip, dia share, saya lihat ada yang 1 juta viewer, ada yang berapa gitu. Jadi kalau ditanya kenapa bisa viral, saya kira satu ya, tempatnya itu paripurna, yang umum terjadi itu di paripurna. Kedua, isunya itu memang isu menarik publik. Ketiga, argumen kita harus adil. Ya, argumen kita harus objektif, jangan subjektif, merujuk kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, undang-undang yang ada gitu. Ada juga yang viral di luar itu ya. Kalau di luar paripurna saya kira masyarakat itu ya sama ya, butuh hal-hal yang memang mereka terkait dengan isu tersebut, dan sekali lagi kenegarawanan kita. Pak Muzamil adalah aleg yang paling lantang bersuara terkait RUU TPKS. Ya, bisa kembali dijelaskan apa sikap PKS agar masyarakat tidak salah paham? Karena selama ini narasinya seolah-olah PKS tidak menolak kekerasan seksual karena menolak RUU TPKS. Barangkali ini bisa dijelaskan oleh Pak Muzamil. Aliansi Indonesia Cinta Keluarga di dalam Judicial Review MK pada Desember 2017. Dan MK, 9 hakim MK itu ketika dikritisi pasal 284, 285, 292 tentang misalnya saya sebut ya kebebasan seks itu di KUHP kan kalau disebut zina itu jika salah satunya telah menikah. Jadi kalau bujang gadis nggak zina tuh, walaupun tidak nikah gitu kan, nggak zina. Lalu kalau duda janda nggak zina, itu kan hukum gaya barat kan. Itu 284. Dikritisi oleh Ayla bahwa zina itu hubungan seks di luar nikah zina gitu kan. 284. 285 pemerkosaan. Dikritisi oleh Ayla, pemerkosaan itu bukan hanya pria kepada wanita, tapi bisa pria dengan pria, wanita dengan wanita, wanita dengan pria, diperluas. 285 itu kekerasan nih. Yang penyimpangan itu sodomi. Di KUHP kita 292 itu yang dilarang adalah orang dewasa kepada anak-anak. Sesama orang dewasa boleh. Nah, 3 ini dikritisi oleh Ayla, putusan MK dari 9 hakim MK itu 4 membenarkan tuntutan Ayla, tapi 5 bukan menolak. 5 mengatakan dirubah oleh hak konstitusional DPR. Mereka tidak bersikap, perubahannya di DPR. Gitu kan. Nah, harusnya undang-undang yang disusun DPR itu salah satu poin di balik yang disusun itu masuk prolegnas adalah putusan MK. Jadi putusan MK itu 3 hal ini diselesaikan di DPR. DPR periode lalu 2014-2019 selesai KUHP, tapi ketika akan ketok paripurna batal karena ada pasal penghinaan presiden. Batal tuh. 3 ini sudah dibahas nih. Sudah ada perubahan di 3 ini. Dari kebebasan seks gaya barat kita hilangkan, kekerasan juga, dan penyimpangan. Tetapi pada periode ini hanya diambil kekerasan. 2 ini tidak dibahas. Penyimpangan sama kebebasan. Ya, nggak dibahas. Kalau kekerasan itu artinya begini. Kalau Anda melakukan kekerasan seks, maka Anda bisa dituntut secara hukum. Baik Anda sudah menikah ataupun Anda belum menikah. Kan gitu. Betul. Pertanyaan sebaliknya. Kalau tidak dengan kekerasan. Suka sama suka. Sexual consent. Artinya apa? Artinya boleh. Baik telah menikah maupun belum menikah. Ini norma barat juga. Ini bukan solusi. Iya kan? Di barat, sexual consent itu solusi. Karena barat tidak mengenal soal agama. Mau nikah nggak nikah urusan privat Anda. Yang penting ketika Anda berhubungan seks, Anda tidak saling menzolimi, suka sama suka begitu. Barat solusi untuk barat karena tidak kenal agama. Tapi di kita kan tidak solusi. Undang-undang itu dibuat secara filosofis. Filosofis kita Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Seluruh agama di Indonesia tidak suka dengan seks bebas. Iya kan? Kekerasan juga nggak suka, tapi seks bebas juga nggak suka. Lalu seks nyimpang juga nggak suka gitu. Iya kan? Di Undang-Undang Dasar kita juga pasal 28 tuh itu hubungan seks itu apa? Perkawinan yang sah keluarga itu kan.
ya. Secara sosiologis masyarakat kita, coba kalau tetangga kita ada seks bebas, nggak bisa nerima, bisa di rumah dihancurin, bisa orangnya diarak-arak segala macam. Secara filosofis tidak sesuai dengan Pancasila Undang-Undang Dasar, secara sosiologis tidak sesuai dengan norma masyarakat nilai agama kita. Harusnya norma hukum kita mengkonsepsionisasi apa yang ada di filosofis dan sosiologis. Sehingga ketika keluar RUU TPKS hanya tentang kekerasan, kita menolak. Menolaknya apa? Kalau hanya kekerasan, tidak ada definisi ulang tentang kebebasan dan penyimpangan, maka RUU ini hanya berarti sebagai aturan seksual konsen. Itu adalah filosofi liberalisme di Barat. Anda melakukan kekerasan bisa dituntut oleh pasangan Anda, siapapun pasangan Anda. Bahkan laki-laki sama laki-laki boleh, perempuan sama perempuan boleh gitu. Tapi Anda setuju, sama-sama senang, boleh. Nah, itu yang kita tolak. Kita ingin komprehensif. Komprehensif itu apa? Kalau KUHP, ya, maka kita dorong KUHP disahkan duluan. Paling tidak berbarengan dengan RUU TPKS. Sehingga tentang kebebasan tadi, perzinahan sudah kita rubah aturan Barat. Ya. Sehingga tidak hanya yang sudah menikah zina baru kena. Zina ya zina, di luar hubungan pernikahan dia zina gitu. Itu ya. 284 kita rubah. 286 kekerasan kita setuju itu dihukum keras. Kita sangat setuju orang melakukan kekerasan seksual dihukum keras. Lalu penyimpangan tadi itu LGBT segala macam itu bukan nilai kita gitu. Nah, jadi PKS ingin komprehensif. Kalau tidak komprehensif, dia adalah seksual konsen Barat yang diterapkan di Indonesia. Di situ sikap kita. Jadi kita di PKS ingin penyelesaian kekerasan itu semua secara integral. Nah, termasuk di dalamnya adalah penyimpangan seksual dan juga satu lagi apa tadi? Kebebasan seksual. Luar biasa nih apa yang tadi disampaikan. Ini mudah-mudahan bisa dipahami juga oleh masyarakat secara luas ya. Terakhir barangkali Pak Muzamil sebagai yang pernah memimpin partai PKS ya. Nah, kira-kira harapan dalam kepemimpinan saya ya. Barangkali ada masukan, saran apa yang perlu saya saya ikuti tindak lanjuti gitu. Saya mimpin PKS ini kan Dewan Pendiri ya, setahun ya. Setelah itu jadi wakil Pak Hidayat ya. Jadi kalau saran ya, saya kira kita sudah on the track ya, bahwa kita itu kritis konstruktif. Kritis konstruktif itu ya sikap negarawan lah ya. Apa yang kurang baik kita kritisi, apa yang baik kita apresiasi. Tapi yang lebih penting lagi kedua harus didukung oleh sikap karakter para pejabat publik kita ya. Yang kita sebut sekarang itu zero case itu, menghindarkan isu-isu bahaya, fitnah, isu moral, isu korupsi, isu teror, isu hoax dan lain-lain itu ya. Selagi saya kira itu kita on the track kita lakukan, lalu kita juga bisa lintas usia ya. Partai ini kan lintas usia, anak-anak milenial. Podcastnya Pak Presiden ini kan menjawab tren milenial kan ya. Dakwah Islam itu harus selalu itu ya. Saya ingat diskusi terakhir Rakernas kita itu menggabungkan antara idealisme yang disampaikan Dr. Anhar Gonggong dan Dr. Zul Gubernur NTB dengan teknologi yang modern. Nah, PKS ini harus juga integral itu. Idealisme kita dengan pemanfaatan teknologi yang paling maju, paling advance untuk menyampaikan pesan kita ya. Saya kira setelah itu tawakal Allah. Itu sederhana ya jalan gitu. Insyaallah. Jazakumullah khairan ya Dr. Muzamil. Sahabat-sahabat sekalian, saya kira itu obrolan-obrolan santai kita, bincang-bincang kita dengan Dr. Al-Muzamil Yusuf. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi khususnya bagi kader-kader PKS. Terus kita berjuang sehingga apa yang kita cita-citakan, harapkan insya Allah akan bertemu dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan demi kemenangan. Amin.
Ya Rabbal Alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan Pak Dr. Al-Muzammil. Mudah-mudahan juga tetap sehat dan terus bisa berkiprah untuk memperbaiki negeri kita tercinta Indonesia. Saya mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.